Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di akuntansi manajemen ya, materi akuntansi manajemen. Nah, ini saya mau melanjutkan pembahasan kita dari materi sebelumnya yang dimana sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana menentukan harga pokok produksi. Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana menentukan harga pokok produksi, ya, jadi dari kita mengetahui bagaimana cara menentukan harga pokok produksi, kita bisa menjadikan itu sebagai dasar pengambilan keputusan taktis. Nah, seperti apa itu pengambilan keputusan taktis? Jadi nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas di materi ini. Yang pertama tentunya definisi atau konsep dasar dari keputusan taktis, kemudian keputusan jenis-jenis keputusan taktis yang biasanya dihadapi oleh manajemen, yaitu make or buy, keep or drop, special order, sell or process pardon. Nah, itu nanti hitungannya ada sendiri-sendiri yang akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi pengambilan keputusan taktis itu adalah memilih beberapa alternatif untuk jangka pendek yang akan berdampak besar untuk jangka panjang. Jadi di dalam perusahaan pada umumnya itu ada dua keputusan besar yang harus diambil, keputusan taktis dan keputusan strategis. Kalau keputusan taktis itu sebetulnya terkait dengan hal teknis, ya, terkait dengan jangka pendek, operasional perusahaan jangka pendek. Tetapi meskipun dia berkaitan dengan jangka pendek, juga berdampak pada jangka panjang. Jadi keputusan jangka pendek yang kita ambil hari ini itu kan tentu saja akan berdampak pada masa depan ya, jangka panjang atau masa yang akan datang. Nah, itu keputusan taktis. Kalau keputusan strategis itu jelas. Makanya biasanya kalau keputusan strategis itu perencanaan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, itu. Nah, jadi pertama kita harus paham dulu apa tahapan dalam membuat keputusan taktis. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh ketika kita akan membuat sebuah keputusan taktis. Langkah pertama adalah definisikan masalah yang sedang dihadapi. Contohnya ya, jadi ini yang di kolom paling kanan ini adalah contoh. Nah, ini contohnya. Masalahnya adalah meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Ya, jadi masalah yang sedang dihadapi perusahaan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas gudang dan produksi. Yang kedua, langkah kedua adalah kita harus mengidentifikasi beberapa alternatif solusi ya yang memungkinkan. Jadi di sini alternatifnya jika ingin membuat meningkatkan kapasitas gudang dan produksi itu bisa membangun fasilitas baru. Jadi bikin gudang baru. Yang kedua, bisa menyewa fasilitas yang lebih besar, mengalihkan sewa fasilitas saat ini kepada pihak ketiga. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan kapasitas gudang dan produksi itu melalui sewa tanah dan bangunan. Artinya ini ya menyewa fasilitas yang lebih besar yang betul-betul baru. Kemudian yang ketiga itu menyewa fasilitas tambahan. Jadi fasilitas yang saat ini sudah ada ditambahi gitu ya. Ada tambahannya. Kemudian yang keempat, membeli barang dan alat pengukur, mengosongkan ruangan yang diperlukan. Nah, ini kan kita butuh peningkatan kapasitas produksi. Maka bisa juga kita membeli alat baru yang lebih canggih, yang lebih besar kapasitasnya dan seterusnya. Tetapi kita harus mengosongkan ruangan yang diperlukan untuk alat tersebut. Nah, langkah yang ketiga, setelah kita punya inventarisasi daftar alternatif solusi, yang ketiga adalah identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Ya. Jadi yang ke ini dari keempat ini sorry ya, ini harusnya alternatif ke 3 dan keempat.
Dari yang keempat alternatif yang sudah kita inventarisir, maka bisa diidentifikasi ada 2 alternatif yang paling memungkinkan untuk dilakukan. Pertama adalah alternatif 3, biaya yang muncul adalah biaya produksi variabel, misalnya 345.000 gitu ya. Kemudian sewa gudang 135.000. Atau alternatif terakhir, alternatif keempat, yaitu membeli barang atau membeli peralatan baru dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, taruhlah di sini harga belinya 460 gitu ya. Nah, yang langkah keempat adalah hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Nah, kita hitung dari alternatif 3, total adalah 480, dari 345 ditambah 135. Kemudian alternatif keempat 460. Sehingga dari 2 alternatif ini kita dapatkan perbedaan biaya atau differential cost sebesar 20.000. Nah, berarti kita sudah tahu ya mana yang lebih murah. Yang lebih murah adalah alternatif keempat, yaitu membeli peralatan baru dengan kapasitas yang lebih besar. Nah, sebelum kita mengambil keputusan, kita masuk ke langkah kelima, yaitu identifikasi faktor-faktor kualitatif yang menyertai. Yang ini kan faktor kuantitatif ya, berkaitan dengan angka. Kalau dari segi angka, maka yang lebih murah adalah alternatif keempat. Cuman kita lihat dari sisi kualitatifnya bagaimana. Yang pertama, faktor kualitatif apa yang harus kita perhatikan? 1. Kualitas pemasok eksternal. Nah, ini kalau beli, jadi barangnya beli, nggak bikin sendiri. Kemudian yang kedua, keandalan pemasok eksternal. Jadi ini yang alternatif 4 tadi itu membeli barang dan alat pengukur ya. Maksudnya itu kita kulaan di supplier lain. Jadi kita nggak memproduksi sendiri. Karena kapasitas gudang dan produksinya sudah nggak nututi, ibaratnya gitu ya. Maka alternatifnya adalah kita beli barang dari pemasok lain, nanti kita sesuaikan dengan desain atau template-nya kita. Jadi kita tinggal menjual gitu. Nah, ini ada beberapa faktor kualitatif yang menyertai yang harus dipertimbangkan. 1. Kualitas pemasok eksternal. Yang kedua adalah keandalan pemasok eksternal. Jadi apakah pemasok eksternal itu akan secara kontinu bisa memasok barangnya ke kita ya. Jangan sampai nanti sudah memutuskan beli ternyata tiba-tiba pemasoknya bangkrut dan tidak berproduksi lagi. Nah, itu kan akan sangat merugikan perusahaan kita. Yang ketiga, stabilitas harga. Jadi apakah harganya itu akan stabil sejumlah itu. Nanti kalau tiba-tiba fluktuatif, naik turun, nah kita juga kan yang repot menyesuaikan harga jualnya. Yang keempat, hubungan ketenaga kerjaan dan citra masyarakat. Jadi kalau misalnya kita memilih untuk membeli barang, otomatis kan pabrik akan berhenti berproduksi. Nah, bagaimana dengan tenaga kerja langsung yang biasa menangani kegiatan produksi itu? Apakah mereka akan kita PHK? Ya. Nah, kalau di PHK kan berarti harus menyiapkan pesangon dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah citra masyarakat. Jadi ini berkaitan juga dengan faktor yang nomor 1, kualitas. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur punya citra baik di masyarakat, artinya masyarakat sudah terlanjur percaya dengan produk kita, dengan kualitasnya seperti itu, tapi tiba-tiba kita mengalihkan produksi barang ke pemasok, artinya kita hanya membeli dari pemasok. Kalau kualitasnya turun, otomatis citra kita di masyarakat akan berubah. Nah, ini faktor-faktor kualitatif yang harus diperhatikan. Kalau ini semua sudah kita identifikasi dan kita pertimbangkan, maka kita bisa masuk ke langkah yang keenam, buat keputusan. Nah, keputusannya apa? Misalnya, terus memproduksi barang dan alat pengukur secara internal dengan menyewa gudang. Jadi yang diambil adalah alternatif ketiga, menyewa fasilitas tambahan. Nah, ini contoh aja misalnya aja gitu ya. Misalnya masalahnya seperti ini, kondisinya seperti ini, kemudian keputusan yang diambil adalah ini. Nah, ada konsep penting yang harus kita pahami.
di dalam menghitung setiap alternatif pengambilan keputusan taktis, yaitu biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ya, jadi biaya yang akan muncul gitu jika kita mengambil suatu alternatif. Biaya relevan antara satu alternatif dengan alternatif yang lain tentu saja berbeda. Nah, berikutnya adalah bagaimana identifikasi biaya relevan dalam memilih suatu alternatif. Nah, ini saya jelaskan melalui ilustrasi supaya teman-teman mudah memahami. Ini ada sebuah perusahaan PT Himalaya ingin menjual pupuk dengan dua alternatif, yaitu membuat sendiri dengan menyewa sebuah pabrik yang di dalamnya terdiri dari departemen produksi dan departemen lainnya, atau alternatif kedua yaitu membeli dari pemasok. Jadi PT Himalaya nanti hanya berfungsi sebagai distributor. Nah, dari kedua alternatif ini, maka kita harus identifikasi biaya apa saja yang muncul. Kalau untuk membuat, maka harus ada BTKL, biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada depresiasi. Ya, ini adalah biaya-biaya yang normalnya atau selazimnya timbul dari sebuah aktivitas produksi. Ada alokasi sewa, karena kan di sini di soal ada ini ya, menyewa. Nah, ini menyewa sebuah pabrik. Kemudian biaya untuk membeli ini khusus untuk yang alternatif membeli. Nah, di sini untuk kalau misalnya PT Himalaya memilih alternatif membuat sendiri, maka biaya yang dibutuhkan adalah 287 ini ya. Tapi jika membeli, biaya yang dibutuhkan adalah 197. Nah, dari keempat biaya yang muncul ini, mana biaya relevan dan mana biaya tidak relevan? Yang menjadi biaya relevan adalah BTKL dan biaya untuk membeli. Kenapa di BTKL dan biaya untuk membeli ini disebut sebagai biaya relevan atau diklasifikasikan sebagai biaya relevan? Karena BTKL dan biaya untuk membeli ini hanya muncul di salah satu alternatif solusi. Ya, misalnya BTKL, dia hanya muncul di alternatif membuat. Jika membeli tidak butuh BTKL. Karena biaya tenaga kerja langsung itu kan hanya dibutuhkan jika perusahaan memproduksi sebuah barang. Kemudian biaya untuk membeli juga seperti itu. Dia tidak muncul di biaya untuk membuat. Dia hanya muncul di sini, biaya untuk membeli. Biaya ini ya, kulaan. Nah, ini makanya ini disebut sebagai biaya relevan. Sesuai dengan definisinya tadi, biaya relevan itu antara satu alternatif dengan alternatif lainnya pasti berbeda. Nah, kemudian yang dua ini gimana? Depresiasi dan alokasi sewa itu disebut sebagai biaya tidak relevan. Tidak relevan di dalam penentuan atau pertimbangan di dalam memilih sebuah keputusan taktis. Karena mau milih membuat atau membeli, dua biaya ini tetap saja harus dikeluarkan. Ini biaya tetap umum namanya. Nah, ini kita mau milih membuat atau membeli, dua-duanya tetap muncul. Sehingga ini tidak bisa dihindari jika memilih salah satu alternatif. Ya, jadi seperti ini caranya menentukan biaya relevan dan biaya tidak relevan. Nah, ini beberapa jenis keputusan taktis. Ada make or buy. Ini membuat atau membeli. Jadi kayak yang PT Himalaya tadi ya. Jika mau menjual barang itu ada dua pilihan, bisa bikin sendiri atau beli dari pemasok. Kemudian ada juga jenis keputusan taktis untuk keep or drop atau
terus berproduksi atau dihilangkan gitu ya. Nah, ini biasanya kalau perusahaan memproduksi lebih dari satu produk, kemudian salah satu produknya mengalami kerugian. Nah, maka perusahaan harus mempertimbangkan, ini produk ini terus dilanjutkan apa di drop aja. Nanti kita pelajari gimana cara menghitungnya. Kemudian ada keputusan taktis mengenai special order. Nah, ini pesanan khusus. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan itu bikin pesanan khusus, artinya memproduksi barang di luar desain yang normal. Misalnya kayak perusahaan es krim gitu, yang biasanya dia memproduksi barang kemudian dikemas, dilabeli dengan labelnya dia, kemudian tiba-tiba suatu ketika dia dapat pesanan khusus es krim tapi tanpa label. Nah, itu nanti seperti apa perhitungannya. Jadi ini special order atau sell or process further, ya, menjual atau proses lebih lanjut. Nah, nanti hitungannya ada sendiri-sendiri. Oke, kita bahas satu persatu jenis keputusan taktis ya, yang tadi sekilas sudah saya singgung. Yang pertama adalah make or buy. Artinya bagaimana memutuskan membuat sendiri atau membeli produk dari supplier. Jadi persoalan yang mendasar yang harus dipahami adalah kapan keputusan membeli dari supplier itu diambil dan kapan keputusan membuat sendiri itu diambil. Jadi keputusan membeli itu diambil ketika biaya produksi yang dapat dihindari lebih besar dari harga beli produk ke supplier. Artinya lebih murah beli dari supplier daripada bikin sendiri. Nah, kalau kayak gitu maka mending beli. Gak ribet juga kan ya. Jadi perusahaan tinggal menjual. Nah, tetapi kapan keputusan membuat sendiri itu diambil, ada dua kondisi yang mendasari. Yang pertama adalah ketika biaya produksi yang dapat dihindari lebih kecil daripada beli produk ke supplier atau faktor-faktor kualitatif yang lebih menguntungkan. Jadi jika membuat sendiri itu ternyata dirasa lebih murah, maka lebih baik membuat sendiri. Kemudian yang kedua, yang tadi ya, yang di awal sudah saya ilustrasikan, ada faktor-faktor kualitatif yang juga harus dipertimbangkan. Jika faktor-faktor kualitatif itu ternyata lebih menguntungkan membuat sendiri, misalnya harga dari supplier mengkhawatirkan ya, takutnya fluktuatif. Kemudian kualitas dari supplier ternyata nggak sebagus kualitas kita. Nah, itu maka lebih baik membuat sendiri. Nah, ini contoh soal. Jadi di sini sudah saya kasih contoh soal tentang make or buy. Bagaimana perusahaan itu memilih apakah membuat sendiri atau membeli dari supplier. Ini contohnya adalah sebuah perusahaan motor yang memproduksi komponen X. Ya, komponen X itu digunakan dalam motor A gitu. Nah, menurut pertimbangan manajemen, tahun depan PT Himator tidak lagi memproduksi jenis motor A dan menggantinya dengan jenis motor B. Sehingga komponen X tidak akan digunakan lagi. Namun tahun ini PT Himator harus memproduksi 10.000 unit komponen X untuk dapat memproduksi motor A. PT Himator belum lama ini ditawari oleh pemasok komponen X. Pemasok tersebut akan membuat komponen X sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PT Himator seharga 4,75 per unit. Namun jika tawaran tersebut diterima, PT Himator harus merekrut karyawan magang dengan gaji 8.500 per tahun untuk mengelola pembelian. Tawaran itu sangat menarik karena biaya produksi dengan menggunakan full costing PT Himator selama ini adalah $8. Nah, ini biaya yang biasanya dikeluarkan adalah $8, ditawari beli dengan harga $4,75 per unit.
Nah, ini kan kayaknya menguntungkan ya kalau beli. Cuman kita lihat perhitungannya seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah apakah PT Himator sebaiknya membuat atau membeli komponen X? Kita hitung. Untuk memproduksi komponen X sebanyak 10.000 unit, maka cost per unit dengan menggunakan full costing adalah sebagai berikut. Ada sewa peralatan, bahan baku langsung, PTKL, variable overhead, kemudian fixed overhead, biaya overhead tetap. Sehingga total unit cost, ya total biaya per unit adalah 8,0. Kemudian total cost-nya adalah 80.000. Nah, sekarang kita buat matriksnya. Kita bandingkan antara biaya untuk membuat dan membeli, sehingga kita bisa tahu mana yang lebih menguntungkan. Nah, sekarang untuk membuat kita perhitungkan biaya yang relevan saja ya. Biaya tidak relevannya tidak perlu diperhitungkan. Nah, biaya yang relevan di sini apa saja? Sewa peralatan, bahan baku, PTKL, dan variabel overhead. Fixed overhead tidak perlu dimasukkan, karena apapun alternatif yang dipilih, fixed overhead akan tetap muncul. Sehingga untuk membuat, biayanya adalah total 50.000. Untuk membuat 10.000 komponen X itu total biayanya adalah 50.000. Sedangkan untuk membeli, total biayanya adalah 56.000. Ya, dari mana? Harga belinya 47.500 ditambah gaji karyawan magang. Karena tadi di soal sudah dijelaskan, jika memutuskan untuk membeli maka ada biaya tambahan yaitu merekrut karyawan magang. Sehingga ada selisih biaya 6.000. Selisihnya ini adalah lebih menguntungkan membuat daripada membeli. Kalau sudah seperti ini, maka mana alternatif yang seharusnya dipilih? Ya tentu saja membuat ya, tanpa memperhitungkan faktor kualitatif lainnya. Karena kalau buat sendiri kan nggak mungkin kualitasnya jelek, karena pasti disesuaikan dengan kualitas terbaik yang diinginkan oleh perusahaan. Nah ya, dari segi kuantitatif aja, dari segi perhitungan, membuat jauh lebih murah daripada membeli. Oke, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Nanti jenis keputusan taktis lainnya bisa kita sambung di next video atau mungkin di kelas ya. Semoga sedikit yang saya sampaikan tadi bisa menambah pemahaman teman-teman. Nah, nanti tinggal diperkuat pemahamannya dengan latihan soal. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.